supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam amanat perpisahannya dengan murid-muridnya, Yesus mengharapkan kepada murid-muridnya untuk selalu tinggal di dalam Dia. Bagaimana kalau Yesus sudah kembali ke rumah Bapaknya? Bagaimana kalau Dia sudah wafat dan bangkit mulia? Tetap diharapkan agar murid-muridnya, para rasulnya, tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia seperti diumpamakan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kalau ranting-ranting dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan pokoknya, yaitu bersatu dengan Yesus sendiri. Karena itu dikatakan tinggallah di dalam aku. Ranting-ranting tidak akan bisa berbuah kalau tidak menjadi bersatu dengan pokoknya. Karena itu meskipun Yesus telah meninggalkan mereka, kembali ke rumah Bapaknya, diharapkan tetap tinggal di dalam Dia. Bagaimana itu? Yaitu tetap mengenang Dia, mengenang ajaran-ajarannya, mengenang Dia seperti kalau kita mengadakan perjamuan. Karena itu mengadakan perayaan Ekaristi adalah perjamuan kenangan, perjamuan mengenang Dia yang memberikan hidupnya dan bersatu dengan Dia di dalam Ekaristi. Itulah bagaimana caranya supaya tetap bersatu, tinggal di dalam Dia. Mendengarkan firman-Nya, merayakan Ekaristi, bersatu dengan Dia dalam komuni kudus adalah juga salah satu bagaimana tetap tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Dia. Supaya apa? Supaya dapat menghasilkan buah. Karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, dikatakan demikian. Ketika para gereja berkembang seperti dalam kisah para rasul, ada masalah. Bagaimana ada masalah bahwa orang-orang
yang bukan Yahudi, yang tidak mengenal Allah dikatakan seperti itu, mereka harus disunat seperti tradisi seperti yang diajarkan tradisi Musa. Bagaimana menyelesaikan perselisihan ini? Karena itu bersatu di dalam dengan para rasul-rasulnya di Yerusalem. Jika ada di Antioquia ada masalah-masalah seperti itu, diadakan pertemuan di Yerusalem dengan para rasul-rasulnya. Itulah juga bagaimana mengenangkan Yesus dan firman-firmannya yang disabdakan. Dan karena Roh Kudus akhirnya juga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam gereja awal. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, saat ini Bapak Uskup mengharapkan adanya satu, katakanlah sinode berkumpul kembali, sinode masalah pendidikan, bagaimana pendidikan dapat menjadi jalan untuk mewartakan Yesus dan juga pendidikan untuk dapat mengembangkan pribadi-pribadi yang baik, seperti juga gereja, karya-karya gereja sejak karya di sini juga ikut serta memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak muda. Marilah saudara-saudara semua yang terkasih, kita mohon agar selalu setia tinggal di dalam Dia, di dalam perayaan Ekaristi, di dalam mendengarkan firman, agar kita dapat berbuah, agar hidup bersama dapat berbuah kebaikan. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.